Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi bersama dengan materi etika distribusi perspektif Islam. Di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu Arya Amelda, yang kedua Helma Selvia, yang ketiga saya sendiri Emaditya Wijaya, yang keempat Nadia Eka Saputri, dan yang kelima Suci Sapriani. Yang pertama pembahasan akan saya diskusi bersama dengan teman-teman tentang pengertian distribusi. Pengertian distribusi itu adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Itu gunanya memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan pihak yang melakukan distribusi itu disebut dengan distributor. Selanjutnya tujuan distribusi dalam ekonomi Islam itu dikelompokkan menjadi tujuan dakwah, pendidikan sosial dan ekonomi. Dan selanjutnya konsep etika Islam dalam distribusi menurut pandangan Islam. Distribusi itu adalah kegiatan memasarkan atau menjadi perantara antara produsen ke konsumen. Pemegang perannya para perantara seperti pasar, pedagang ataupun pengecer. Contoh kegiatannya itu agen koran, agen beras, dan lain-lain. Sedangkan ada beberapa etika yang dianjurkan dalam kegiatan distribusi, itu menurut Islam. Yang pertama itu selalu menghiasi amal dan niat ibadah dan ikhlas. Yang kedua memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan. Itu apa adanya, tidak mengada-ngada. Yang ketiga tidak mendistribusikan barang-barang yang membahayakan dan yang diharamkan. Yang keempat melakukan metode distribusi bersifat jujur. Yang kelima tidak melakukan atau memakan harta secara batil. Yang keenam tidak melakukan tindakan yang berbau riba dan kelaziman atau memakan-makan bunga atau memberikan bunga. Yang keenam tidak melakukan tindakan yang ketujuh tidak mengurangi ukuran, standar kualitas dan timbangan. Yang kedelapan harus tetap menjaga sifat adil. Selanjutnya melarang kegiatan monopoli yang merusak kepentingan sosial. Dan yang terakhir menganjurkan sifat saling menolong, toleransi dan sedekah. Sedangkan distribusi kekayaan dalam Islam itu terdapat beberapa aturan. Yang pertama itu wajibnya muzaki atau orang yang berzakat. Membayar zakatnya dan diberikan kepada mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat, khususnya fakir dan miskin. Yang kedua, hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum. Negara berhak mengelola secara optimal dan efisien serta mendistribusikannya kepada masyarakat itu secara adil dan proporsional. Dan selanjutnya pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal bagi yang memerlukan. Yang keempat, pemberian harta waris kepada ahli warisnya. Yang kelima, larangan menimbun emas, perak sekalipun telah dikeluarkan zakatnya. Sekian diskusi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Islam memiliki rambu-rambu untuk dipatuhi. Islam tidak membiarkan kegiatan distribusi bebas nilai. Ada beberapa etika yang dianjurkan dalam kegiatan distribusi. Yang pertama, selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Yang kedua, memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan, apa adanya, tidak menjerumuskan pembeli. Yang ketiga, tidak mendistribusikan barang-barang yang membahayakan dan yang diharamkan. Yang keempat, melakukan metode distribusi yang bersifat jujur, memegang amanah dan berdakwah. Yang kelima, tidak melakukan yang memakan harta secara batil. Yang keenam, tidak melakukan tindakan yang berbau riba dan kelaziman lainnya. Yang ketujuh, tidak mengurangi ukuran, standar kualitas, timbangan, dan sebagainya. Harus tetap menjaga sifat adil dalam segala bentuk. Harus melarang kegiatan monopoli yang merusak kepentingan sosial. Yang ke-10, menganjurkan sifat saling menolong, toleransi, dan sedekah.
Dalam ekonomi kapitalis, distribusi dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah distribusi tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja. Sebab apabila teori tersebut diterapkan, maka berimplikasi pada penumpukan kekayaan pada sebagian pihak dan ketidakmampuan di pihak yang lain. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Melda Murti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Helma mengenai konsep etika Islam dalam distribusi menurut pandangan Islam. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakan sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya. Keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain. Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dalam larangan Al-Quran agar supaya harta kekayaan tidak boleh menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem ekonomi kapitalis, bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional adalah teori yang tidak dapat dibenarkan. Dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalis yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil. Fakta empirik menunjukkan bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan, melainkan buruknya distribusi makanan. Berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah membentuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di dalam perekonomian negara-negara yang ada. Lebih-lebih lagi keadaan perekonomian di negara-negara Islam. Ketidakadilan tersebut juga tergambar dalam pemanfaatan kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan. Hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya melebihi batas pendapatan untuk hidup sehari-hari. Sedangkan mereka yang hidup sekedar cukup untuk makan sehari-hari terpaksa harus tetap menderita kemiskinan. Karena hanya dengan mengurangi konsumsi hari ini, ia dapat menyediakan hasil yang kian bertambah untuk hari esok, dan kita tidak bisa berbuat demikian kecuali bila pendapatan kita sekarang ini bersisa sedikit di atas keperluan hidup sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Kasaputri, NPM 1951020153. Saya akan menjelaskan tentang konsep etika Islam dalam distribusi menurut pandangan Islam. Dalam Islam, setiap orang dilarang untuk menimbun harta kekayaan. Larangan ini selain karena pertimbangan bahwa menimbun harta kekayaan itu merupakan sikap yang berlebih dan tamak, juga karena penimbun barang kekayaan dapat menghambat kelancaran arus distribusi barang-barang dan ini mengganggu stabilitas ekonomi. Hadisnya, Bismillahirrohmanirrohim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada, yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pecela yang mengumpulkan harta kekayaan dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu akan dapat mengekalkan dirinya.
Adapun instrumen kekayaan dalam Islam melalui beberapa aturan, yaitu yang pertama, wajibnya muzaki, yaitu orang yang berzakat. Membayar zakatnya diberikan kepada mustahik, yaitu orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum. Yang ketiga, pembagian harta negara seperti tanah, barang, dan uang sebagai modal bagi yang memerlukan. Yang keempat, pemberian harta waris kepada ahli warisnya. Yang kelima, larangan menimbun emas dan perak. Adapun hadis mengenai etika distribusi yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menahan suatu barang dagangan dengan maksud agar harganya mahal terhadap kaum muslimin, maka ia telah durhaka. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut bahwa bila kita menimbun suatu barang dengan alasan tidak masuk akal karena ingin mempunyai keuntungan yang besar, maka semua itu haram. Karena ketika orang yang menjual barang yang ditimbun dengan harta berlipat, maka barang yang berlipat itu menjadikan barang tersebut haram. Dan Allah pun tidak menyukai orang-orang yang melebih-lebihkan harta. Perkenalkan, nama saya Susafiani, MPM 1951020223. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang D, yaitu kepentingan distribusi kepemilikan dalam Islam. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi Islam. Dari pembahasan distribusi, khususnya pendapatan, berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan aspek sosial dan politik. Maka distribusi dalam ekonomi Islam menjadi pelatihan bagi ahli dan aliran pemikiran ekonomi Islam dan konvensional hingga saat ini. Karena itu, dalam distribusi pendapatan, pembahasannya berhubungan dengan beberapa masalah. Yang pertama yaitu instrumen apa saja yang digunakan untuk mengatur adanya distribusi pendapatan. Yang kedua, hikmah atau manfaat dibalik perintah untuk melaksanakan instrumen distribusi pendapatan tersebut. Yang ketiga, cara melaksanakan instrumen distribusi pendapatan tersebut serta yang dilakukan mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama. Yang E yaitu instrumen distribusi kepemilikan utama dalam Islam. Dalam wacana fikih Islam, peraturan terhadap redistribusi pendapatan antara lain adalah yang pertama yaitu ada zakat. Zakat hukumnya wajib. Yang kedua, infak, yaitu hukumnya wajib. Yang ketiga, sedekah, yaitu hukumnya wajib. Yang keempat ada ghanimah, yang kelima ada fa'ni, yang keenam ada kharaj.